Halo guys, selamat pagi, siang, dan malam. Salam satu aspal. Bagi yang masih ngebit, hati-hati di jalan dan semoga gacor, guys. Oke, bagi kalian yang nunggu orderan sampai lihat-lihat video dari saya, jangan lupa ya guys dibantu untuk subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan dapat memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat bagi kalian. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang tip-tip gacor ya guys ya. Nah, ini saya membahas ini ada beberapa teori guys. Karena kan memang driver Gojek itu kan cuma bisa berteori, berspekulasi ya guys ya. Karena sistem dari Gojek, driver itu tidak ada yang tahu. Ya mungkin ada yang tahu apa enggak, kurang tahu. Kalau selama ini kayak gak ada yang tahu sih sistem Gojek seperti apa. Kita tuh harus seperti apa ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang teori dari beberapa driver yang pernah saya temui guys ya. Ya mungkin nanti bagaimana menurut kalian? Nanti silahkan tulis di kolom komentar. Tapi ini ada beberapa driver ya. Ya ini salah satunya ya. Ya nanti akan beberapa part ya. Ini salah satu saya bahas satu persatu. Ada yang bahas gini. Kalau cancel orderan bisa bikin gagu ya. Terus nah, cancel itu kan ada beberapa, kalau menurut saya ada beberapa jenis. Kita cancel sendiri, apa di cancel customer. Di cancel customer pun ada yang diturunkan apa yang enggak diturunkan ya. Terus ada yang cancel secara di manual gitu ya. Jadi enggak diambil tapi ya di loss kayak seperti itu. Itu juga ada yang bilang di cancel ya. Jadi cancel itu kan ada beberapa jenis yang menurut saya seperti itu. Nah, untuk cancel yang di cancel customer dari customer ini yang tidak menurunkan, apakah itu bikin gagu? Kalau menurut saya sih enggak ya, cuma memang kadang itu yang bikin kan itu jengkelnya itu loh, kita udah jauh-jauh jemput terus tiba-tiba di cancel, apalagi kalau jemputnya itu jauh tiba-tiba di cancel itu kan jengkel ya. Itu kadang-kadang kan memang sing bikin memang jengkelnya itu. Tapi kalau untuk gagunya sih menurut saya itu enggak, kalau memang dia nggak menurunkan performa dan dengan alasan yang tepat. Kalau menurut saya sih enggak, karena di situ kita sudah mungkin sudah berusaha ya. Jadi kita nggak ada dari sistem ya, kemungkinan itu kita nggak ada alasan untuk menolak order tersebut. Nah, untuk yang di cancel dan diturunkan performa biasanya kadang-kadang kan ada pilihan driver tidak menjemput. Karena saya sendiri sudah jarang banget ya pesan untuk goret. Terus ada yang menurunkan itu apa ya? Kayaknya cuma itu ya. Kalau penjemputan terlalu jauh itu juga mungkin driver nggak turun nih. Kemungkinan nggak turun kalau itu. Tapi yang pasti itu biasanya driver nggak mau jemput. Terus ada beberapa mungkin ada apa lainnya. Karena dulu pernah ada kejadian sial. Ada kejadian tuh driver dia tuh tiba-tiba di cancel dan diturunkan dia tuh, dan alasannya itu pas tak samperin dia itu pesan dua order, satu saya temennya. Nah, anaknya itu cuma dua orang, cuma ibu sama anak gitu loh. Nah, ibunya tuh mikir lah satu aja, ternyata anaknya itu udah pesen dua terus satu di cancel. Lah itu dia tuh nggak cancel, dia nggak tahu alasannya apa, karena bahasa Inggris katanya seperti itu. Mana tak boncengin, lah itu lah kenapa mbak kok di cancel. Nah itu kan katanya ibu satu aja udah cukup gandoan gitu, apalagi kan dekat ya. Sebenarnya nggak bagus ya, cuma kan dekat ya nggak apa-apa lah buat saya gitu. Yang saya udah sampai sana terus lihat driver yang di cancel itu datang, loh pesan dua tuh mbak, ya tadi di cancel lah, kalau alasannya itu tadi pesan satu cukup, ibu bilang gitu. Terus dia cancel itu alasannya nggak tahu,
Dia juga baru aja pesen Gojek, baru aja pakai Gojek, terus dia cancel dan Gojeknya tuh bahasa Inggris gitu. Jadi dia tuh bingung, anak SMP. Mungkin sok-sokan ya masih bahasa Inggris, apa dia nggak tahu settingnya, nggak tahu ya. Nah itu diturunkan. Nah kalau diturunkan seperti itu, apakah bikin gagu? Kalau menurut saya sih antaranya iya dan tidak. Ya kenapa ya dan tidak? Ya itu kembali lagi untuk alasannya seperti apa. Tapi kan kita juga nggak tahu ya. Alasan dari customer itu kan juga kita juga nggak tahu ya alasannya seperti apa. Tapi rata-rata kalau kita diturunkan performanya dari customer, nah itu dilihat dari performa kita juga, performa kita sebelumnya. Kalau performa kita sebelumnya juga bagus, kemungkinan nggak masalah walaupun itu diturunkan performanya ya. Jadi kalau yang di kasus seperti ini itu mungkin tergantung dari akun kita. Kalau selama ini akun-akun kita sering mendapat bintang 5, apa mungkin performa kita sering 100%, kalau kemungkinan seperti itu nggak apa-apa kalau menurut saya. Karena saya diturunkan tanpa turun juga sering, diturunkan performa diturunkan pas di cancel juga pernah. Dan keduanya itu tidak terpengaruh dengan akun saya. Dan ya puji Tuhan setelah dari beberapa kasus itu beberapa menit ya nggak lama lah saya dapat gantinya seperti itu. Lah terus untuk kasus yang lain, nah ini ada yang biasanya gini ya, cancel kalau kita itu menunggu orderan, menunggu customer dan customernya nggak datang-datang. Apa mungkin biasanya itu order fiktif, apa nggak tahu apa gimana. Nah ini baru saja baru saja terjadi juga tadi. Saya nunggu itu sampai 15 menit, akhirnya saya cancel ya. Di chat tuh oke, bilang baik saya ke sana dan ditunggu. Dia jawabnya oke. Sampai sana di chat tuh dibaca, tapi nggak dibales. Sampai 15 menit tak telepon yang via internet itu juga nggak diangkat, ditelepon nggak diangkat, cuma berdering-berdering. Jadi masuk, ya kemungkinan masuk, cuma nah ini bukan sayanya yang sok berprasangka buruk, tapi itu kayaknya itu orang yang iseng ya. Soalnya saya lihat dari performa dia memang 5, tapi ordernya cuma 2 gitu. Kayak kayak akun baru gitu loh. Terus namanya itu juga cuma satu nama kecil gitu, Evi gitu. Nah, selama saya ngojek di daerah situ, kayak belum pernah yang satu nama kayak gitu tuh jarang banget saya melihat. Biasanya namanya panjang-panjang. Nah, saya nunggu 15 menit. Tapi kan sekarang ada fitur yang baru itu ya. Jadi kalau pelanggan tidak ada, kita cancel kan, performa kita nggak turun. Nah, itu aman apa tidak? Karena ada beberapa driver ya. Dulu pernah satu sama saya tuh jemput di depan sekolahan. Saya sama bapaknya itu nggak, penumpang itu nggak ada. Bahkan 10 menit lebih. Nah, terus setelah itu saya cancel. Tes gitu. Saya cancel, pelanggan tidak ada. Akhirnya saya langsung dapat ganti lain. Nah, bapaknya itu aman mas. Ya selama pelanggan memang nggak ada, ya aman-aman aja. Yang penting kan kita sudah sampai ke titik jemput ya seperti itu. Aman-aman saja Pak. Nah, bapaknya itu nggak tahu. Ya karena memang sampai saat ini pun yang kita cancel yang dengan cara seperti itu ya, asal itu real juga ya. Itu banyak driver yang belum tahu juga. Nah, makanya itu kemungkinan dia tuh takutnya kalau performanya turun dan nanti akunnya jadi gagu. Lah kalau kasus seperti itu, saya tuh sering banget dapat seperti itu. Kalau saya sering ya bukannya sombong ya. Kalau memang akun yang gacor itu memang sering dapat dor-doran seperti itu. Saya tuh sering banget dapat kayak itu. Di pelanggannya nggak ada, di chat oke, ditunggu sampai sana itu loh, sampai 15 menit orangnya tuh nggak muncul-muncul. Akhirnya ya saya nunggu, terus saya cancel sendiri ya. Terus ada kasus juga orang itu kayak double order, dia nggak tahu. Ya saya dapat ya kan ya.
Kita kalau dapat order ya nggak nunggu oke itu kan kadang kita sudah jalan ya. Kita jalan pelan-pelan kok orangnya apa-apa, apalagi kan itu juga deket, tak samperin kok nggak ada. Tapi pas sampai sana tuh ada driver keluar, apa mungkin itu double order ibu itu mungkin gitu. Dia tuh bayarnya pakai GoPay. Ibu-ibu unggulan juga. Namanya itu ibu apa ya namanya itu nama-nama ibu-ibu gitulah. Dan unggulan dia pakai GoPay. Akhirnya ya saya nunggu 15 menit di sana, saya cancel. Ya puji Tuhan selama saya menangani kasus seperti itu tuh sering langsung dapat ganti. Cepat dapat gantinya. Nggak terus lama itu. Terus kalau di cancel ya ada beberapa teman saya itu di cancel wah kayak gagu. Mesti di cancel ki suwi gitu. Ya mungkin ngepasi saja itu memang orderan kan lama. Ya kita lihat aja kan dapatnya orderan itu juga lama apa enggak ya, gitu. Jadi untuk kasus-kasus cancel apakah itu bikin gagu? Yaitu kembali lagi kesimpulannya tergantung dari akun kita baik apa buruknya, dan kalau cancel dari customer itu dia menurunkan performa atau tidak. Dan ya untuk ngeloske itu ya memang kalau ngeloske di video saya yang kemarin sore orderan kan enggak apa-apa. Itu kan juga ngeloske cancel. Nah itu kalau memang pengen cancel orderan dan milih-milih di manual biar orderan itu nggak masuk riwayat di akun kita. Kalau memang pengen cancel dan pengen membuat fokus akun seperti itu. Kayak kesimpulannya jadi nggak apa-apa ya guys. Menurut akun masing-masing. Jadi memang kalau ada yang akun gagu setelah di cancel, ya saya kurang tahu ya karena selama ini saya aman-aman saja. Ya puji Tuhan, saya selalu menjaga gimana yang terbaik ya. Karena memang ini kan jalan satu-satunya untuk mencari rezeki ya. Jadi ya gimana lagi harus kita telateni. Oke, sekian saja video dari saya. Terima kasih kalian yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya guys. Monggo kalian jika suka video ini silahkan di like. Kalau yang nggak suka mohon silahkan di dislike, tidak apa-apa. Dan mungkin bagikan ke teman-teman kalian yang mungkin menangani kasus seperti ini dan belum tahu, biar mereka kawan-kawan tahu. Ya ini menurut pengalaman saya ya guys ya. Menurut pengalaman saya dari beberapa tahun yang lalu itu seperti ini. Oke, monggo silahkan diskusi. Apa mungkin ada masukan tentang cancel order ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke, sekian saja. Terima kasih. Salam satu aspal.